Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Didi Prabowo, masih bersama tutorial pemrograman Laravel. Sebelumnya kita udah bahas mengenai cara membuat controller dan cara memanggil controller dari routing. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengoper data dari URL melalui routing kemudian ditampilkan di controller. Nah, kemarin kita udah buat di web app namanya kategori. Nah, sekarang saya ingin tambahin parameter. Sebelumnya kemarin untuk memberikan parameter dapat langsung dicetak di routes. Nah, dan kita membuat fungsinya itu sendiri di routing. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai cara mencetaknya di controller. Maka pertama-tama kita menggunakan routing yang kemarin, yaitu mengakses controller kategori. Nah, caranya hampir sama, tetapi ada perbedaan sedikit. Di belakang Yuri atau Yuri pertama bermetode get, kita berikan sebuah parameter, misalnya kategorinya ini name di sini maksudnya kategorinya apa sih, seperti itu. Kita jalankan dulu, pastikan Laravel server Anda udah aktif. Saya akan pergi ke project kita, cd sum htdocs bentar, cd sum dulu, cd htdocs, cd my tutorial, bentar, my tutorial, kemudian Laravel, sebentar gini dulu, dan cd Laravel fundamental, jalankan php artisan serve. Kemudian kita buka browser kita. Nah, mari kita akses URL-nya 127 dengan port 8000. Kita cek lagi berhasil atau tidak. Oh, dia masih dalam proses. Apabila teman-teman mengalami kelamaan dalam melakukan running server, kita matikan dulu, kita ulangin lagi. Mohon maaf, videonya saya pause karena ada suara bising di luar. Nah, Laravel servernya udah berhasil dijalankan. Kita buka kembali browser kita. Udah berhasil berjalan. Mari kita akses routingnya. Nah, ini tadi kategori garis miring name, kita cek dulu. Namanya kategori dulu deh. Pasti error kategori. Error. Kenapa error? Kita harus tambahkan parameter lagi di belakang, misalnya kategorinya HP. Berhasil. Namun kita hanya membuat, Masya Allah, kita membuat tanpa parameter. Nah, bagaimana cara memberikan parameter dan mencetaknya? Kita sudah memberi parameter yaitu HP. Selanjutnya saya akan implementasikan bagaimana cara mencetaknya di controller. Buka controllernya lagi. Nah, saya mau cetak di sini. Kategori (2). Nah, kemudian di indeks ini berikan parameter. Nah, tadi kan sebelumnya di routing kita memberikan di sini, di bagian sini name juga dimasukkan dalam function. Nah, bedanya kita memasukkan name ini di dalam function pada controller. Kita kasih parameter name. Kalau sudah, kita cetak di sini name. Kita buka lagi. Nah, kategori HP, misalnya saya ganti
sepatu, maka akan muncul sepatu. Oh ya, untuk pengenalan controller yang lebih detail, di bawah ini ada sebuah keterangan-keterangannya sendiri. Contohnya di sini ada Illuminate HTTP respon, ini untuk memberikan respon. Nah, ada request. Request ini kita berguna untuk menampung data dari kiriman. Maksudnya di sini menggunakan metode post. Untuk mengoper data dari URI atau dari routes melalui routes ke controller seperti itu. Ada lagi gimana caranya, misalnya di belakang kita tambahin URL lagi. URL lagi itu bersifat statis. Misalnya kategori name saya beri keterangan aldet. Nah, itu. Misalnya kita akses ini kembali, pasti error, di belakangnya harus ada aldet. Jadi untuk pemberian parameter tidak harus di belakang. Jadi bebas, terserah mau di mana, asalkan ada isi dari parameter tersebut. Apabila kita membuat parameter opsional, kita juga bisa memberikan seperti itu. Dan di kategorinya name-nya sama dengan 0. Nah, kita mau coba ini. Errornya kenapa? Karena yang paling belakang kita memberikan sebuah URI lagi. Kita hapus dulu. Karena dia bingung. Di sini nggak masalah, tapi di belakangnya harus ada. Nah, makanya kalau seperti itu kita harus membuat routingnya yang urut. Enter kategori. Nah, tidak terjadi error. Oke, untuk mengoper data dari URL lewat route kemudian di controller cukup sekian. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.